Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan membahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Hai World Football. Kali ini ada hasil pertandingan AC Milan versus Genoa. AC Milan mengalahkan Genoa dengan skor 2-0 dalam duel pekan ke-33 Serie A. Sabtu 16 April dini hari. Kemenangan ini mengantarkan Milan kembali merebut puncak klasemen sementara. Bermain di San Siro, Milan berada di bawah tekanan untuk meraih 3 poin karena persaingan di papan atas. Tepat di pertandingan sebelumnya, Inter Milan berhasil menyalip Milan usai mengalahkan Spezia. Pertandingan tidak berjalan mudah bagi Milan. Ritme permainan Frank Kessie dan kawan-kawan tidak maksimal. Meski begitu, Milan masih bisa mencetak 2 gol lewat Rafael Leao dan Junior Mesias. Tambahan 3 poin ini mengantar Milan kembali merebut tahta Serie A 2001-2022. Pada babak pertama di pertandingan ini, Milan langsung mengambil inisiatif serangan. Pasukan Stefano Pioli coba mengatur tempo di 10 menit pertama. Genoa masih mengejar bola. Di menit ke-11, Milan mencetak gol pertama. Umpan Kalulu dari sayap kanan ke tiang jauh disambut Leao dengan sepakan voli ke sudut kanan gawang. Gol ini membuat Milan kian percaya diri. Hingga menit ke-20, Milan tampak memanfaatkan kedua sisi sayap untuk membangun serangan. Genoa akhirnya dipaksa untuk bertahan. Genoa masih menunggu kesempatan serangan balik, tapi permainan mulai terkunci. Serangan-serangan Milan tidak berbahaya. Bola sering terhenti di tengah lapangan. Saelemaekers membuang peluang apik di menit ke-35. Menerima umpan Kessie, sepakan winger Belgia itu masih melambung tinggi. Di 10 menit akhir babak pertama berjalan monoton tanpa peluang matang. Milan menyia-nyiakan penguasaan bola dan skor 1-0 mengantar para pemain ke ruang ganti. Di babak kedua pertandingan berlanjut sengit. Milan harus mencoba meningkatkan tempo untuk mencetak gol kedua. Genoa masih menerapkan taktik yang sama tapi mulai lebih berani untuk menyerang lini tengah Milan. Di menit ke-51, Saelemaekers lagi-lagi membuang peluang matang. Dia mendapatkan ruang tembak terbuka, tapi bola masih melebar ke sisi kanan gawang. Tempo pertandingan mulai menurun. Permainan terkunci di lini tengah hingga menit ke-60. Kedua tim bergantian mendapatkan setengah peluang. Tidak benar-benar berbahaya untuk masing-masing kedua tim. Leao beberapa kali mendapatkan momentum serangan balik, tapi sentuhannya tidak maksimal. Umpan-umpan silangnya kurang akurat dan percobaan tembaknya juga melemah. Memasuki 10 menit akhir, Milan kembali tancap gas untuk mencoba mengejar gol kedua. Genoa menerapkan garis tekanan tinggi, tempo pertandingan agak sedikit meningkat. Tepatnya di menit ke-87, Milan akhirnya menemukan gol pamungkas serangan balik cepat. Kemelut di depan gawang, Mesias harus 2 kali menembak untuk menjebol gawang Sirigu. Tambahan waktu 4 menit, tidak ada gol tambahan di sisa laga. Wasit meniup peluit panjang dan skor 2-0 untuk kemenangan AC Milan. Man of the match pada laga kali ini, Rafael Leao layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match pada laga kali ini. Bermain di San Siro, kali ini Milan harus berjuang ekstra untuk memetik kemenangan 2-0. Leao mendapatkan banyak ruang dan kesempatan di sisi kiri lini serang Milan. Sayangnya dia hanya bisa mencetak 1 gol dalam pertandingan ini. Gol tunggal Leao di babak pertama bisa disebut sebagai momen penentu pertandingan ini. Genoa bukan lawan mudah, terlebih dengan garis tekanan tinggi yang dipasang pasukan Blazin. Leao membuat total 2 percobaan tembakan, salah satunya menjadi sebuah gol. Dia juga membuat 44 sentuhan, 81% umpan sukses, dan 3 dribble sukses. Aksinya diganjar rating 7,6 versi WatchScorer. Berita yang berikutnya,
ada hasil pertandingan Spezia versus Inter Milan. Inter Milan mendudukan Spezia dengan skor 3-1 dalam duel pekan ke-33 Serie A 2022, Sabtu 16 April 2022. Tambahan 3 poin ini krusial bagi klub Nerazzurri. Bertandang ke Stadio Alberto Pico, pertandingan tidak berjalan mudah bagi Inter. Spezia menerapkan garis tekanan tinggi dan pertahanan berlapis yang sangat rapi. Inter unggul 2 gol terlebih dahulu melalui Marcelo Brozovic pada menit ke-31 dan Lautaro Martinez pada menit 73. Spezia sempat memperkecil kedudukan lewat Giulio Maggiore pada menit ke-88. Lalu Alexis Sanchez mengunci kemenangan dengan gol di injury time. Kemenangan ini mengantar Inter naik ke puncak klasemen sementara, menyalip AC Milan yang baru akan bermain tepat setelah pertandingan tersebut. Di babak pertama, Inter mulai mengambil inisiatif serangan begitu pertandingan dimulai. Meski begitu, 10 menit pertama permainan Inter masih kocar-kacir. Spezia mudah untuk merebut bola dari Inter Milan. Di menit ke-12, tembakan Dzeko membentur tiang. Permainan Inter mulai lebih rapi. Spezia dipaksa bertahan hingga memasuki menit ke-20. Tidak kunjung kebobolan, Spezia justru tampak semakin percaya diri. Garis tekanan tinggi yang diterapkan tim tuan rumah membuat Inter Milan kerepotan. Di menit ke-31, Inter akhirnya menemukan gol pertamanya. Umpan 1-2 dengan De Ambrosio. Bola bergulir bebas di tepi kotak penalti dan disambut tembakan roket Brozovic ke sudut kiri atas gawang Spezia. Gol ini membuat Inter bermain semakin percaya diri. Spezia masih berusaha menerapkan tekanan tinggi dan mengganggu permainan Inter Milan. Tidak ada gol tambahan hingga akhir babak pertama. Inter main sangat baik dan dominan, tapi kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Akhirnya skor 0-1 mengantar semua pemain ke ruang ganti. Pada babak kedua, Spezia tampak bermain lebih terbuka begitu babak kedua dimulai. Inter masih kesulitan mengembangkan permainan karena garis tekanan tinggi tim lawan. Di menit ke-49, peluang emas Inter terbuang begitu saja. Bola liar tengah kotak penalti. Perisic mencoba menendang, tapi posisinya buruk. Seharusnya bola itu untuk Dzeko yang ada di posisi lebih baik. Kedua pelatih membuat sejumlah pergantian pemain di pertengahan babak kedua. Simone Inzaghi menarik 2 penyerang dan menurunkan 2 penyerang baru. Menit ke-73, Inter akhirnya menemukan gol keduanya. Umpan silang dari Perisic akurat menuju Lautaro yang berdiri di tiang jauh. Eksekusi Lautaro akurat dan mematikan, akhirnya membuat Spezia tertinggal 0-2 dari Inter Milan. Pada menit ke-88, Spezia memperkecil kedudukan melalui Maggiore. Umpan dari sisi kiri, Maggiore berdiri bebas di tepi kotak penalti untuk mengontrol bola dan menembak keras ke sudut kiri atas Inter Milan. Akhirnya skor berubah menjadi 1-2. Inter akhirnya mengunci kemenangan di injury time. Serangan balik cepat Alexis Sanchez menerima bola di posisi matang untuk melepas tembakan mendatar ke gawang Spezia. Akhirnya laga ini ditutup oleh kemenangan Inter Milan 3-1 atas Spezia. Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.